Halo sahabat channel Lansia Sehat. Apa kabar hari ini? Semoga kabar yang saya sampaikan ini dapat menjangkau hati dan telinga Anda dengan penuh kebahagiaan. Sebelum kita masuk ke dalam pembahasan utama mengenai manfaat luar biasa dari daun kelor, izinkan saya menyapa lebih dekat. Bagaimana kondisi kesehatan sahabat semua hari ini? Apakah tubuh terasa segar? Atau justru ada keluhan pegal-pegal, letih, atau sulit tidur? Dari mana saja sahabat channel Lansia Sehat menonton tayangan ini? Apakah dari Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Bali, Nusa Tenggara, Maluku, Papua, atau bahkan dari luar negeri? Saya ingin merasakan kedekatan dengan Anda semua, seolah kita sedang berbincang santai dalam suasana yang penuh keakraban. Usia sahabat channel Lansia Sehat saat ini berapa? Apakah sudah memasuki usia 58 tahun, 60 tahun, 65 tahun, atau bahkan ada yang sudah 70 tahun lebih? Bagi saya, setiap usia yang dijalani adalah sebuah anugerah besar. Lansia yang sehat dan panjang umur adalah bukti bahwa Tuhan masih memberikan kesempatan untuk menikmati hidup, berkumpul dengan keluarga, melihat anak-anak dan cucu tumbuh besar, serta tetap bisa tersenyum meski rambut sudah mulai memutih. Saya berdoa dengan tulus agar sahabat channel Lansia Sehat senantiasa diberikan nikmat kesehatan. Semoga tubuh Anda tetap kuat meskipun usia bertambah. Semoga jantung berdetak dengan teratur, tulang tetap kokoh, sendi tidak mudah sakit, dan pikiran selalu jernih. Saya juga mendoakan agar sahabat semua dijauhkan dari penyakit yang sering menyerang di usia lanjut, seperti darah tinggi, diabetes, asam urat, kolesterol, atau masalah pencernaan. Semoga Anda selalu diberi kelapangan hati, ketenangan batin, dan umur panjang yang penuh berkah. Hidup sehat di masa lansia adalah dambaan setiap orang. Banyak sahabat kita yang mungkin merasa khawatir dengan kondisi tubuh yang semakin melemah, tenaga yang tidak lagi sekuat dulu, serta kemampuan tubuh yang mulai berkurang dalam melawan penyakit. Namun, jangan khawatir, sahabat channel Lansia Sehat. Ada banyak cara alami yang bisa kita lakukan untuk tetap menjaga kesehatan. Salah satunya adalah dengan memanfaatkan kekayaan alam Indonesia berupa tanaman herbal yang kaya manfaat. Hari ini kita akan berbicara mengenai sebuah tanaman yang sering disebut sebagai pohon ajaib, yaitu daun kelor. Tanaman ini mungkin tumbuh di sekitar pekarangan rumah Anda, di kebun tetangga, atau bahkan di pinggir jalan desa. Daun kelor sering terlihat sederhana, kecil, dan tidak begitu menarik perhatian. Namun jangan salah, sahabat channel Lansia Sehat, di balik kesederhanaannya, daun kelor menyimpan segudang manfaat kesehatan yang sangat berharga, terutama bagi kita yang sudah memasuki usia lanjut. Mengapa daun kelor begitu istimewa? Tentu saja karena kandungan gizi dan zat aktif yang ada di dalamnya. Para peneliti, ahli gizi, bahkan dokter sudah lama menaruh perhatian pada tanaman ini. Bahkan, di berbagai negara, daun kelor dijadikan sebagai salah satu sumber nutrisi untuk membantu mengatasi kekurangan gizi, memperkuat daya tahan tubuh, serta mendukung kesehatan lansia agar tetap aktif. Saya ingin sahabat semua mendengarkan pembahasan ini dengan santai. Bayangkan kita sedang duduk bersama di sebuah ruang tamu sederhana, sambil menikmati secangkir teh hangat atau air rebusan herbal, lalu kita berbincang mengenai manfaat kesehatan yang bisa kita peroleh dari alam. Dalam kesempatan ini, saya ingin berbagi bukan hanya berdasarkan penelitian, tetapi juga dari pengalaman dan testimoni nyata dari banyak orang, khususnya lansia, yang merasakan khasiat luar biasa daun kelor setelah rutin mengonsumsinya. Sebelum masuk lebih dalam, mari kita renungkan sejenak betapa beruntungnya kita hidup di negeri yang subur dan kaya akan tumbuhan herbal. Tidak semua orang di dunia memiliki kesempatan untuk memetik daun kelor segar langsung dari pekarangan. Di beberapa negara, daun kelor bahkan dianggap sebagai tanaman yang sangat berharga dan mahal. Sedangkan di sekitar kita, pohon kelor bisa tumbuh dengan mudah, bahkan tanpa banyak perawatan. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk lebih menghargai karunia Tuhan berupa daun kelor ini. Apalagi, manfaatnya sangat besar bagi sahabat channel Lansia Sehat yang ingin menjaga kesehatan tanpa harus bergantung sepenuhnya pada obat-obatan kimia. Bukan berarti obat dokter tidak penting. Tentu saja kita harus tetap mengikuti anjuran medis. Namun, dengan memanfaatkan herbal seperti daun kelor, kita bisa mendukung kesehatan secara alami, mencegah penyakit, dan membuat tubuh terasa lebih bugar setiap hari. Dalam perjalanan panjang hidup sahabat channel Lansia Sehat, mungkin ada yang sudah terbiasa mengonsumsi jamu, ramuan herbal, atau makanan tradisional yang diwariskan dari orang tua dan nenek moyang. Daun kelor termasuk salah satunya. Banyak orang tua zaman dulu yang sudah mengenal manfaatnya. Mereka biasa memasukkan daun kelor ke dalam sayur bening, tumisan,
atau bahkan direbus dan diminum airnya. Kini, ilmu pengetahuan modern semakin membuktikan kebenaran dari kebiasaan tersebut. Saya ingin sahabat channel Lansia Sehat merasakan kembali semangat hidup sehat ala tradisional yang dikombinasikan dengan ilmu kedokteran. Daun kelor bukan sekadar daun biasa, tetapi sebuah sumber kekuatan bagi tubuh, terutama bagi lansia. Dengan memahami manfaatnya, kita bisa lebih termotivasi untuk menjaga pola makan, gaya hidup, dan kesehatan secara menyeluruh. Jadi, mari kita siapkan hati dan pikiran untuk menyelami pembahasan mengenai 20 manfaat daun kelor untuk kesehatan lansia menurut dokter. Mulai dari manfaatnya untuk meningkatkan daya tahan tubuh, menjaga kesehatan tulang, melindungi jantung, hingga membantu daya ingat agar tidak mudah pikun. Semua akan kita bahas dengan runtut dalam bab-bab berikutnya. Namun, sebelum kita melangkah lebih jauh, izinkan saya kembali mendoakan sahabat channel Lansia Sehat. Semoga setiap langkah hidup Anda dipenuhi kebahagiaan. Semoga Anda senantiasa bisa tersenyum bersama keluarga, bercengkerama dengan cucu, dan tetap aktif dalam kegiatan sehari-hari. Semoga tubuh Anda ringan, pikiran Anda tenang, dan hati Anda penuh rasa syukur. Ingatlah, kesehatan adalah harta yang tidak ternilai. Meski usia bertambah, semangat kita tidak boleh padam. Dengan menjaga tubuh melalui makanan bergizi, pola hidup sehat, dan memanfaatkan herbal alami seperti daun kelor, kita bisa tetap bugar meski usia sudah tidak muda lagi. Sahabat channel Lansia Sehat, mari kita mulai perjalanan ini bersama. Pada bab berikutnya, kita akan mengenal lebih dekat tentang daun kelor, sejarah penggunaannya, dan mengapa tanaman sederhana ini mendapatkan julukan pohon ajaib. Dengan begitu, kita bisa lebih yakin bahwa kelor bukan sekadar tanaman biasa, melainkan sahabat sejati bagi kesehatan lansia. Sahabat channel Lansia Sehat, setelah di bab pertama kita saling menyapa, berbagi doa, dan membuka hati untuk menjaga kesehatan, kini saatnya kita mengenal lebih dekat tanaman yang menjadi bintang utama dalam pembahasan kita, yaitu daun kelor. Mungkin sebagian dari sahabat sudah akrab dengan tanaman ini, karena pohon kelor sering tumbuh di sekitar rumah atau di kebun desa. Namun, tidak sedikit pula yang masih menganggap daun kelor sebagai tanaman biasa yang tidak terlalu penting. Bahkan, ada anggapan kuno bahwa kelor lebih sering dikaitkan dengan hal-hal mistis atau kepercayaan tradisional. Padahal, jika diteliti lebih dalam, daun kelor sebenarnya adalah salah satu tumbuhan dengan kandungan nutrisi yang sangat lengkap dan terbukti memiliki manfaat besar bagi kesehatan. Daun kelor berasal dari tanaman yang bernama Latin Moringa oleifera. Pohon ini biasanya tumbuh subur di daerah tropis, termasuk Indonesia. Tingginya bisa mencapai beberapa meter, batangnya tidak terlalu besar, dan daunnya berukuran kecil berbentuk bulat lonjong. Walaupun terlihat sederhana, hampir semua bagian pohon kelor dapat dimanfaatkan, mulai dari daun, biji, bunga, hingga akarnya. Namun, bagian yang paling banyak dipelajari dan dikonsumsi adalah daunnya. Mengapa daun kelor disebut sebagai pohon ajaib? Julukan ini muncul karena kandungan gizinya yang luar biasa. Daun kecil yang hijau ini mengandung berbagai vitamin, mineral, protein, dan senyawa aktif yang sangat dibutuhkan tubuh. Tidak hanya untuk anak-anak atau orang dewasa, tetapi khususnya untuk lansia yang membutuhkan asupan nutrisi lebih tinggi agar tubuh tetap kuat dan terhindar dari penyakit. Bahkan, Organisasi Kesehatan Dunia seperti WHO dan lembaga internasional lain pernah menganjurkan penggunaan daun kelor untuk mengatasi masalah gizi di negara-negara berkembang. Hal ini karena kandungan gizi kelor sangat tinggi, mudah diperoleh, murah, dan bisa dikonsumsi dengan berbagai cara. Bayangkan, sahabat channel Lansia Sehat, daun yang sering kita jumpai di pekarangan ini ternyata mendapat perhatian dunia karena khasiatnya. Mari kita lihat bagaimana masyarakat tradisional di berbagai daerah menggunakan kelor. Di Jawa, kelor sering dijadikan sayur bening yang segar, dipadukan dengan jagung atau tempe. Di Madura, kelor dibuat menjadi sayur kelor dengan santan yang gurih. Di beberapa daerah lain, kelor direbus lalu airnya diminum sebagai jamu sederhana. Sementara itu, di India, kelor diolah menjadi bubuk atau kapsul herbal yang dijual secara luas. Artinya, daun kelor bukan hanya dikenal di Indonesia, tetapi juga di berbagai negara lain sebagai tanaman yang sangat bermanfaat. Kini, ilmu pengetahuan modern semakin memperkuat keyakinan kita. Para peneliti menemukan bahwa daun kelor mengandung lebih dari 90 jenis nutrisi dan lebih dari 40 jenis antioksidan. Tidak heran jika kelor dianggap sebagai superfood, sejajar dengan spirulina, chia seed, atau ginseng. Bedanya, kelor bisa tumbuh dengan mudah di tanah kita, tanpa harus mengeluarkan biaya besar untuk mendapatkannya.
Bagi sahabat channel Lansia Sehat, mengenal daun kelor berarti mengenal salah satu kunci untuk menjaga kesehatan di masa tua. Mengapa demikian? Karena di usia lanjut, tubuh kita cenderung lebih lemah, metabolisme melambat, daya tahan menurun, dan tulang semakin rapuh. Disinilah daun kelor hadir sebagai penolong alami. Kandungan kalsiumnya dapat memperkuat tulang, zat besinya mencegah anemia, vitamin C-nya meningkatkan imunitas, dan antioksidannya melindungi sel-sel tubuh dari kerusakan akibat radikal bebas. Selain itu, daun kelor juga terkenal sangat fleksibel dalam penggunaannya. Sahabat channel Lansia Sehat bisa mengonsumsinya dalam bentuk segar, dimasak menjadi sayur, direbus untuk diambil airnya, atau bahkan dikeringkan lalu dijadikan bubuk. Banyak lansia yang lebih suka cara sederhana, misalnya mengambil segenggam daun kelor segar, mencucinya bersih, lalu memasukkannya ke dalam rebusan sayur bening. Cara ini bukan hanya praktis, tetapi juga membuat nutrisi kelor tetap terjaga. Tidak hanya untuk dikonsumsi, kelor juga sering digunakan dalam pengobatan tradisional. Beberapa orang percaya air rebusan kelor bisa membantu meredakan pegal, mengurangi rasa lelah, dan menenangkan tubuh. Sementara itu, biji kelor bahkan digunakan sebagai penyaring air alami karena mampu membersihkan kotoran dan bakteri. Hal ini menunjukkan betapa multifungsinya pohon kelor dalam kehidupan manusia. Sahabat channel Lansia Sehat, pada titik ini kita bisa mulai menyadari bahwa mengenal kelor berarti membuka mata terhadap potensi besar tanaman herbal lokal. Kita tidak perlu mencari solusi kesehatan jauh-jauh dari luar negeri, karena di tanah air kita sendiri tersedia sumber nutrisi yang luar biasa. Kelor hadir bukan hanya sebagai tanaman biasa, tetapi sebagai sahabat setia yang dapat membantu menjaga kesehatan, khususnya bagi para lansia yang ingin tetap sehat, bugar, dan panjang umur. Jika dulu kita hanya melihat kelor sebagai bahan sayur sederhana, maka mulai sekarang kita bisa menempatkannya pada posisi yang lebih istimewa. Kelor adalah sahabat kesehatan, penjaga daya tahan tubuh, dan penguat semangat hidup. Apalagi, dengan harga yang murah dan mudah diperoleh, tidak ada alasan bagi kita untuk tidak memanfaatkannya. Bayangkan jika setiap rumah lansia memiliki satu pohon kelor di halaman rumahnya. Daunnya bisa dipetik setiap hari, dijadikan sayur, direbus menjadi minuman, atau dikeringkan untuk stok jangka panjang. Dengan cara sederhana ini, kesehatan lansia bisa lebih terjaga tanpa harus mengeluarkan biaya besar. Di bab berikutnya, kita akan masuk lebih dalam lagi untuk membahas kandungan gizi utama yang ada dalam daun kelor. Kita akan bedah satu persatu nutrisi yang terkandung di dalamnya, mulai dari vitamin, mineral, protein, hingga antioksidan, dan bagaimana semua itu bekerja untuk mendukung kesehatan sahabat channel Lansia Sehat. Dengan pemahaman ini, kita akan semakin yakin bahwa kelor memang layak disebut sebagai pohon ajaib. Sahabat channel Lansia Sehat, setelah kita mengenal daun kelor sebagai tanaman herbal yang disebut-sebut sebagai pohon ajaib, kini saatnya kita menyelami lebih dalam apa saja kandungan gizi yang ada di dalamnya. Dengan mengetahui kandungan ini, kita bisa memahami alasan ilmiah mengapa daun kelor begitu bermanfaat, terutama untuk kesehatan lansia. Seperti yang sudah disinggung sebelumnya, daun kelor mengandung lebih dari 90 nutrisi penting dan puluhan jenis antioksidan. Hal ini bukan sekadar klaim, tetapi sudah dibuktikan dalam banyak penelitian, baik di dalam maupun luar negeri. Mari kita bahas kandungan utama daun kelor satu persatu. 1. Vitamin A. Daun kelor kaya akan vitamin A. Bahkan kandungannya jauh lebih tinggi dibandingkan wortel. Vitamin A sangat penting untuk kesehatan mata, terutama bagi lansia yang sering mengalami penurunan penglihatan, rabun senja, atau katarak. Selain itu, vitamin A juga berperan dalam menjaga kesehatan kulit dan mendukung fungsi sistem kekebalan tubuh. 2. Vitamin C. Tidak kalah penting, daun kelor juga mengandung vitamin C dalam jumlah besar. Kandungannya lebih tinggi daripada jeruk. Vitamin C berfungsi sebagai antioksidan yang kuat, melawan radikal bebas, meningkatkan daya tahan tubuh, dan mempercepat proses penyembuhan luka. Bagi lansia, vitamin C juga membantu menjaga elastisitas pembuluh darah agar tetap sehat dan mencegah penuaan dini. 3. Vitamin E. Banyak lansia yang khawatir dengan penuaan, baik dari sisi kulit maupun organ tubuh. Vitamin E yang terkandung dalam daun kelor bekerja sebagai pelindung sel-sel tubuh dari kerusakan oksidatif. Dengan konsumsi rutin, vitamin E dapat membantu memperlambat tanda-tanda penuaan, menjaga kesehatan kulit, serta meningkatkan fungsi otak. 4. Vitamin B kompleks. Daun kelor juga mengandung vitamin B kompleks, mulai dari B1, tiamin, B2, riboflavin, hingga B6. Vitamin B kompleks berperan dalam mengubah makanan menjadi energi,
mendukung fungsi saraf, dan menjaga kesehatan otak. Bagi sahabat lansia, vitamin B kompleks membantu mengurangi rasa lelah, menjaga nafsu makan, dan meningkatkan konsentrasi. 5. Kalsium. Salah satu kandungan paling penting daun kelor adalah kalsium. Kandungannya bahkan lebih tinggi dibandingkan susu. Kalsium sangat vital untuk menjaga kepadatan tulang dan mencegah osteoporosis, masalah yang sering dialami oleh lansia. Dengan konsumsi daun kelor, risiko tulang keropos bisa berkurang. 6. Zat besi. Lansia sering menghadapi masalah anemia atau kekurangan darah. Daun kelor kaya akan zat besi yang membantu pembentukan sel darah merah. Dengan asupan zat besi yang cukup, tubuh tetap bertenaga, tidak mudah lemas, dan otak tetap mendapat suplai oksigen yang cukup. 7. Magnesium. Magnesium adalah mineral yang berperan dalam menjaga kesehatan otot dan saraf. Pada lansia, magnesium penting untuk mengurangi kram otot, menjaga detak jantung tetap stabil, dan mendukung kualitas tidur yang baik. 8. Kalium. Kalium dalam daun kelor cukup tinggi. Mineral ini membantu mengatur tekanan darah, menjaga keseimbangan cairan dalam tubuh, serta melindungi jantung. Bagi lansia yang rentan hipertensi, kalium sangat bermanfaat untuk menstabilkan kondisi tubuh. 9. Protein nabati. Yang menarik, daun kelor mengandung protein nabati dalam jumlah tinggi. Bahkan, kandungan proteinnya bisa menyaingi telur dan susu. Protein ini sangat penting untuk memperbaiki jaringan tubuh, menjaga massa otot, dan memberikan energi. Lansia yang mengonsumsi daun kelor bisa merasa lebih bugar dan tidak mudah lelah. 10. Asam amino esensial. Selain protein, daun kelor juga kaya akan asam amino esensial, yaitu komponen penting yang tidak bisa diproduksi tubuh sendiri dan harus diperoleh dari makanan. Asam amino membantu membangun otot, memperbaiki jaringan, serta mendukung fungsi otak dan hormon. 11. Antioksidan. Antioksidan adalah kandungan yang membuat daun kelor begitu istimewa. Beberapa jenis antioksidan yang ditemukan antara lain flavonoid, polifenol, dan asam askorbat. Antioksidan berperan penting dalam melawan radikal bebas yang bisa merusak sel tubuh dan memicu penyakit kronis seperti kanker, diabetes, serta penyakit jantung. 12. Serat. Daun kelor juga mengandung serat yang cukup tinggi. Serat sangat bermanfaat untuk melancarkan pencernaan, mencegah sembelit, dan menjaga kadar gula darah tetap stabil. Bagi lansia yang sering mengalami masalah pencernaan, serat dari kelor bisa menjadi solusi alami. Sahabat channel Lansia Sehat, jika kita rangkum, kandungan dalam daun kelor mencakup hampir semua gizi penting yang dibutuhkan tubuh. Vitamin untuk menjaga daya tahan, mineral untuk memperkuat tulang dan otot, protein untuk energi, hingga antioksidan untuk melindungi sel dari kerusakan. Tidak berlebihan jika kelor disebut sebagai paket lengkap kesehatan dari alam. Dengan semua kandungan ini, wajar jika para dokter dan peneliti menyebut kelor sebagai superfood. Bedanya, kita tidak perlu membeli mahal seperti makanan super lain yang diimpor dari luar negeri. Kelor tumbuh subur di tanah kita sendiri. Bagi sahabat lansia, mengonsumsi kelor secara rutin bisa membantu mengisi kebutuhan gizi harian yang mungkin berkurang seiring bertambahnya usia. Misalnya, ketika nafsu makan menurun atau ketika sulit mengonsumsi makanan tertentu, kelor bisa menjadi tambahan yang kaya manfaat. Namun, penting juga untuk mengingat cara mengolahnya. Memasak daun kelor terlalu lama bisa mengurangi kandungan vitamin di dalamnya, terutama vitamin C. Oleh karena itu, lebih baik memasak kelor sebentar saja, misalnya dengan cara direbus singkat untuk sayur bening atau dikukus sebentar agar nutrisinya tetap terjaga. Di bab berikutnya, kita akan mulai masuk pada manfaat spesifik dari daun kelor, dimulai dengan bagaimana kelor bisa membantu menjaga daya tahan tubuh lansia. Dengan memahami peran vitamin C, antioksidan, dan nutrisi lain, sahabat channel Lansia Sehat akan semakin yakin untuk menjadikan kelor sebagai bagian dari pola hidup sehat sehari-hari. Sahabat channel Lansia Sehat, di usia lanjut, salah satu hal yang paling sering menjadi perhatian adalah menurunnya daya tahan tubuh. Sistem imun yang dulunya kuat, perlahan-lahan tidak sekuat saat muda. Akibatnya, lansia lebih mudah terserang flu, batuk, infeksi, atau penyakit musiman lainnya. Inilah mengapa menjaga imunitas menjadi hal yang sangat penting. Dan kabar baiknya, daun kelor adalah salah satu sahabat terbaik untuk membantu memperkuat daya tahan tubuh. Mengapa daun kelor bisa begitu bermanfaat? Jawabannya ada pada kandungan vitamin, mineral, serta senyawa aktif yang berperan langsung dalam mendukung sistem kekebalan tubuh. Mari kita bahas lebih detail. Vitamin C yang tinggi.
Daun kelor mengandung vitamin C dalam jumlah yang luar biasa, bahkan lebih tinggi daripada buah jeruk. Vitamin C dikenal sebagai salah satu nutrisi utama untuk memperkuat sistem imun. Bagi lansia, vitamin C membantu tubuh lebih tangguh dalam menghadapi serangan bakteri dan virus. Tidak hanya itu, vitamin C juga membantu mempercepat penyembuhan luka, sehingga jika sahabat mengalami goresan kecil atau luka ringan, proses pemulihannya bisa lebih cepat. Antioksidan melawan radikal bebas. Selain vitamin C, daun kelor juga kaya akan antioksidan seperti flavonoid dan polifenol. Antioksidan bekerja dengan cara melindungi sel-sel tubuh dari kerusakan akibat radikal bebas. Radikal bebas ini bisa berasal dari polusi, makanan tidak sehat, atau bahkan dari proses penuaan itu sendiri. Jika jumlah radikal bebas terlalu banyak, tubuh menjadi lebih rentan terhadap penyakit kronis. Dengan mengonsumsi kelor, lansia bisa memperkuat pertahanan tubuh terhadap kerusakan sel yang tidak terlihat namun berbahaya. Protein nabati untuk kekebalan tubuh. Kandungan protein nabati dalam daun kelor juga memainkan peran penting. Protein adalah bahan dasar pembentukan sel-sel tubuh, termasuk sel-sel imun. Dengan asupan protein yang cukup, tubuh mampu memproduksi antibodi dan sel darah putih yang lebih kuat dalam melawan penyakit. Zat besi untuk energi dan sirkulasi darah. Sahabat channel Lansia Sehat mungkin pernah merasa cepat lelah, pusing, atau mudah mengantuk. Salah satu penyebabnya bisa karena kurang zat besi yang berujung pada anemia. Daun kelor kaya akan zat besi yang berfungsi membantu produksi hemoglobin dalam darah. Dengan darah yang sehat, oksigen dapat tersalurkan dengan baik ke seluruh tubuh, termasuk otak. Aliran oksigen yang lancar membuat tubuh terasa lebih segar, tidak mudah lemas, dan tentu saja daya tahan tubuh ikut terjaga. Testimoni khasiat, lansia lebih jarang sakit. Banyak testimoni dari masyarakat, terutama lansia, yang sudah rutin mengonsumsi daun kelor. Ada yang meminumnya dalam bentuk rebusan, ada pula yang memasukkannya ke dalam sayur bening. Hasilnya, mereka merasakan tubuh lebih bugar, jarang sakit, dan tidak mudah terserang flu. Ada seorang nenek berusia 67 tahun di Jawa Tengah yang bercerita bahwa setelah rutin mengonsumsi daun kelor setiap pagi, ia jarang sekali mengalami batuk pilek yang biasanya datang setiap musim hujan. Cerita ini tentu memperkuat keyakinan kita bahwa manfaat kelor bukan sekadar teori, tetapi nyata dirasakan. Dukungan dari dokter dan peneliti. Tidak hanya testimoni masyarakat, berbagai penelitian juga mendukung manfaat kelor untuk imunitas. Dokter sering menyebutkan bahwa asupan vitamin, mineral, dan antioksidan yang lengkap akan membantu lansia lebih tahan terhadap infeksi. Kelor memenuhi semua syarat ini. Bahkan, beberapa penelitian menunjukkan bahwa ekstrak daun kelor dapat meningkatkan produksi sel darah putih yang berfungsi melawan penyakit. Cara mengonsumsi kelor untuk imunitas. Bagaimana cara yang tepat bagi sahabat channel Lansia Sehat untuk mengonsumsi kelor agar daya tahan tubuh tetap terjaga? Caranya sederhana. Sahabat bisa merebus segenggam daun kelor segar, lalu meminum air rebusannya ketika hangat. Bisa juga memasak kelor menjadi sayur bening yang ringan dan segar. Jika ingin lebih praktis, sekarang banyak tersedia bubuk kelor yang bisa diseduh seperti teh. Namun, penting untuk tidak memasaknya terlalu lama. Rebus kelor sebentar saja agar kandungan vitamin C tidak hilang. Mengolahnya dengan cara sederhana justru lebih baik untuk menjaga nutrisi di dalamnya. Imunitas yang kuat, hidup lebih nyaman. Dengan sistem imun yang kuat, sahabat channel Lansia Sehat bisa menjalani hari-hari dengan lebih tenang. Tidak perlu khawatir mudah jatuh sakit. Tidak perlu cemas menghadapi musim hujan atau perubahan cuaca. Daya tahan tubuh yang baik juga membuat lansia lebih bersemangat untuk berkegiatan, baik itu berjalan pagi, bercengkerama dengan cucu, atau sekadar mengurus tanaman di halaman rumah. Sahabat channel Lansia Sehat, jelaslah bahwa daun kelor bukan sekadar daun biasa. Ia adalah penjaga daya tahan tubuh alami yang sangat dibutuhkan lansia. Dengan rutin mengonsumsi kelor, kita dapat memperkuat benteng pertahanan tubuh dari dalam, sehingga risiko terkena penyakit bisa berkurang. Pada bab berikutnya, kita akan melanjutkan pembahasan kemanfaat kelor yang lain, yaitu bagaimana daun kelor membantu menjaga kesehatan tulang dan sendi, sebuah hal yang sangat penting bagi sahabat lansia agar tetap bisa bergerak lincah dan aktif di usia senja. Sahabat channel Lansia Sehat, setelah kita memahami bagaimana daun kelor berperan penting dalam memperkuat daya tahan tubuh, kini mari kita beralih pada manfaat lain yang tak kalah penting, yaitu untuk menjaga kesehatan tulang dan sendi. Di usia lanjut, masalah tulang dan sendi menjadi keluhan yang sangat umum. Banyak lansia yang merasakan lutut sering nyeri, pinggang terasa pegal, atau sendi kaku saat bangun tidur.
Kondisi ini terjadi karena kepadatan tulang berkurang, cairan sendi semakin menipis, dan regenerasi sel tulang tidak secepat saat masih muda. Akibatnya, risiko osteoporosis, nyeri sendi, dan bahkan patah tulang menjadi lebih tinggi. Namun kabar baiknya, daun kelor dapat membantu menjaga kekuatan tulang dan sendi. Mari kita bahas mengapa hal ini bisa terjadi. Kaya kalsium untuk tulang kuat. Kandungan kalsium dalam daun kelor sangat tinggi, bahkan disebut lebih tinggi daripada susu. Kalsium adalah mineral utama yang membentuk tulang. Bagi lansia, kebutuhan kalsium sangat penting agar tulang tetap padat dan tidak mudah keropos. Dengan rutin mengonsumsi kelor, kepadatan tulang bisa terjaga lebih lama, sehingga risiko osteoporosis dapat berkurang. Fosfor sebagai penunjang kalsium. Selain kalsium, kelor juga mengandung fosfor. Kedua mineral ini bekerja sama untuk menjaga kekuatan dan struktur tulang. Fosfor membantu proses pembentukan tulang, sementara kalsium mengisi kepadatan tulang tersebut. Kombinasi keduanya membuat kelor sangat ideal untuk menjaga kesehatan tulang lansia. Magnesium untuk kesehatan sendi. Magnesium dalam daun kelor berperan penting dalam mendukung kesehatan otot dan sendi. Mineral ini membantu relaksasi otot, mengurangi kram, dan menjaga fleksibilitas sendi. Bagi sahabat yang sering mengalami sendi kaku atau otot tegang, magnesium dalam kelor bisa menjadi solusi alami. Antioksidan mengurangi peradangan. Salah satu penyebab nyeri sendi pada lansia adalah peradangan akibat radikal bebas. Daun kelor kaya akan antioksidan seperti flavonoid dan polifenol yang dapat mengurangi peradangan ini. Dengan begitu, rasa nyeri pada persendian bisa berkurang dan mobilitas tubuh tetap terjaga. Testimoni khasiat, lutut lebih ringan, nyeri berkurang. Banyak lansia yang merasakan manfaat nyata setelah rutin mengonsumsi kelor. Ada seorang kakek berusia 70 tahun di Jawa Timur yang dulunya sering mengeluh lutut sakit saat naik tangga. Setelah rutin minum rebusan kelor selama beberapa bulan, ia merasakan lututnya lebih ringan dan tidak lagi sesakit dulu. Testimoni seperti ini memperlihatkan betapa besar peran kelor dalam mendukung kesehatan tulang dan sendi. Dukungan dari dokter. Dalam dunia medis, kalsium dan magnesium dikenal sebagai mineral kunci untuk mencegah osteoporosis dan menjaga kesehatan sendi. Dokter sering menyarankan lansia untuk memenuhi kebutuhan kalsium harian, baik dari susu, makanan, maupun suplemen. Dengan adanya kelor yang kaya akan kalsium alami, sahabat channel Lansia Sehat bisa mendapat manfaat serupa tanpa harus selalu bergantung pada produk mahal. Cara konsumsi untuk tulang dan sendi. Bagaimana cara mengonsumsi kelor agar manfaatnya maksimal untuk tulang dan sendi? Caranya cukup sederhana. Sahabat bisa menambahkan daun kelor ke dalam masakan sehari-hari, seperti sayur bening atau tumisan ringan. Bisa juga dengan membuat air rebusan kelor dan meminumnya secara rutin. Selain itu, bubuk kelor yang kini banyak dijual juga bisa dijadikan minuman. Cukup 1 sendok bubuk kelor diseduh dengan air hangat, lalu diminum di pagi atau malam hari. Rutin mengonsumsi dengan cara ini akan membantu tubuh menyerap kalsium dan magnesium yang dibutuhkan tulang. Hidup aktif dengan tulang kuat. Sahabat channel Lansia Sehat tentu ingin tetap bisa beraktivitas dengan lincah meskipun usia semakin bertambah. Dengan tulang yang kuat dan sendi yang sehat, lansia bisa tetap berjalan pagi, bermain bersama cucu, atau melakukan pekerjaan ringan di rumah tanpa takut mudah jatuh atau patah tulang. Kelor hadir sebagai sahabat alami untuk mewujudkan hal ini. Sahabat channel Lansia Sehat, dari penjelasan ini kita dapat melihat betapa besar peran daun kelor dalam menjaga kesehatan tulang dan sendi. Kandungan kalsium, fosfor, magnesium, dan antioksidan bekerja sama untuk memperkuat tulang, menjaga sendi tetap fleksibel, serta mengurangi rasa nyeri. Pada bab berikutnya, kita akan melanjutkan pembahasan tentang manfaat kelor bagi kesehatan jantung dan pembuluh darah. Bagian ini penting sekali, karena penyakit jantung merupakan salah satu penyebab utama gangguan kesehatan pada lansia. Mari kita lihat bagaimana kelor bisa membantu melindungi jantung kita. Sahabat channel Lansia Sehat, setelah kita membahas peran daun kelor dalam menjaga tulang dan sendi tetap kuat, kini kita masuk pada salah satu topik paling penting bagi kesehatan lansia, yaitu kesehatan jantung dan pembuluh darah. Mengapa ini begitu penting? Karena jantung adalah motor utama kehidupan kita, dan kesehatan pembuluh darah adalah jalan raya yang memastikan nutrisi dan oksigen sampai ke seluruh tubuh. Di usia lanjut, penyakit jantung dan pembuluh darah menjadi ancaman serius. Tekanan darah tinggi, kolesterol, penyumbatan pembuluh darah, hingga serangan jantung seringkali menjadi penyebab utama menurunnya kualitas hidup lansia. Namun,
Kabar baiknya, daun kelor bisa membantu menjaga kesehatan jantung dengan cara yang alami. Menjaga tekanan darah tetap stabil. Daun kelor mengandung kalium dalam jumlah tinggi. Mineral ini sangat penting untuk menyeimbangkan tekanan darah. Kalium bekerja dengan cara mengatur keseimbangan cairan dalam tubuh serta melawan efek natrium, garam, yang berlebihan. Bagi sahabat lansia yang sering mengalami hipertensi, konsumsi kelor secara rutin dapat membantu menurunkan tekanan darah sehingga lebih stabil. Menurunkan kolesterol jahat, LDL. Kolesterol tinggi adalah salah satu penyebab utama penyumbatan pembuluh darah yang bisa berujung pada penyakit jantung. Daun kelor terbukti mengandung senyawa aktif yang mampu menurunkan kadar kolesterol jahat, LDL, sekaligus meningkatkan kolesterol baik, HDL. Dengan demikian, aliran darah tetap lancar dan risiko serangan jantung bisa ditekan. Melindungi jantung dari radikal bebas. Selain masalah kolesterol dan tekanan darah, jantung juga sering terancam oleh kerusakan sel akibat radikal bebas. Daun kelor kaya akan antioksidan yang mampu melindungi sel jantung dari kerusakan ini. Antioksidan bekerja dengan cara menetralkan radikal bebas sehingga organ vital seperti jantung tetap sehat meskipun usia terus bertambah. Mengurangi risiko stroke. Kesehatan jantung dan pembuluh darah saling berkaitan erat dengan risiko stroke. Tekanan darah tinggi dan penyumbatan pembuluh darah otak adalah penyebab utama stroke pada lansia. Dengan kandungan kalium, magnesium, dan antioksidan, kelor membantu menjaga kelenturan pembuluh darah sekaligus memperlancar peredaran darah. Hal ini dapat menurunkan risiko stroke yang menjadi momok bagi banyak lansia. Testimoni khasiat, tekanan darah lebih terkontrol. Banyak lansia yang sudah merasakan manfaat kelor dalam mengontrol tekanan darah. Seorang bapak berusia 65 tahun di Yogyakarta bercerita bahwa sebelumnya ia harus minum obat darah tinggi setiap hari. Namun setelah menambahkan air rebusan kelor ke dalam rutinitasnya, tekanan darahnya menjadi lebih stabil. Meskipun tetap harus mengikuti anjuran dokter, ia merasa tubuhnya lebih segar dan tidak mudah pusing. Dukungan dari penelitian medis. Dalam beberapa penelitian modern, ekstrak daun kelor terbukti memiliki efek antihipertensi, yaitu menurunkan tekanan darah secara alami. Senyawa aktif di dalamnya membantu melebarkan pembuluh darah sehingga aliran darah lebih lancar. Penelitian lain juga menunjukkan efek daun kelor dalam menurunkan kolesterol total dan trigliserida. Hasil ini tentu menjadi bukti ilmiah bahwa kelor memang baik untuk kesehatan jantung. Cara mengonsumsi kelor untuk jantung sehat. Bagi sahabat channel Lansia Sehat yang ingin menjaga jantung tetap sehat, cara mengonsumsi kelor sangat sederhana. Rebus beberapa lembar daun kelor segar dan minum airnya secara rutin. Atau masukkan daun kelor ke dalam sayur bening yang sehat rendah garam. Jika sahabat ingin lebih praktis, bubuk kelor juga bisa dijadikan minuman hangat setiap pagi. Namun, perlu diingat untuk tetap mengontrol gaya hidup lainnya. Kelor memang sangat bermanfaat, tetapi jika sahabat tetap mengonsumsi makanan tinggi lemak, kurang olahraga, dan sering stres, maka manfaat kelor tidak akan maksimal. Kombinasikan konsumsi kelor dengan pola makan sehat, cukup bergerak, dan istirahat yang cukup. Jantung sehat, hidup tenang. Dengan jantung yang sehat, sahabat channel Lansia Sehat bisa menjalani hidup dengan lebih nyaman. Tidak ada lagi rasa khawatir berlebihan akan serangan jantung mendadak atau tekanan darah yang melonjak. Sebaliknya, sahabat bisa lebih fokus menikmati masa tua dengan tenang, bercengkerama dengan keluarga, dan tetap aktif dalam kegiatan sehari-hari. Sahabat channel Lansia Sehat, jelaslah bahwa daun kelor adalah salah satu kunci penting untuk menjaga kesehatan jantung dan pembuluh darah. Kandungan kalium, magnesium, antioksidan, dan senyawa penurun kolesterol membuat kelor layak dijadikan sahabat setia dalam menjaga kesehatan organ vital ini. Pada bab berikutnya, kita akan membahas manfaat kelor yang tidak kalah penting, yaitu bagaimana kelor mendukung fungsi otak dan kesehatan mental lansia. Di usia senja, daya ingat sering menurun, pikiran mudah lupa, dan konsentrasi berkurang. Mari kita lihat bagaimana kelor bisa membantu menjaga otak tetap tajam. Sahabat channel Lansia Sehat, kita semua tahu bahwa seiring bertambahnya usia, bukan hanya tubuh yang melemah, tetapi juga fungsi otak. Banyak lansia yang mulai mengeluh mudah lupa, sulit berkonsentrasi, bahkan ada yang mengalami gejala demensia atau pikun. Kondisi ini wajar terjadi, karena sel-sel otak pun mengalami penuaan. Namun kabar baiknya, ada cara alami untuk menjaga agar otak tetap sehat dan tajam di usia lanjut, salah satunya dengan memanfaatkan daun kelor. Zat besi untuk oksigenasi otak. Salah satu kunci utama kesehatan otak adalah suplai oksigen yang cukup.
Daun kelor kaya akan zat besi, yang berfungsi membentuk sel darah merah dan membawa oksigen ke seluruh tubuh, termasuk ke otak. Dengan suplai oksigen yang baik, sel-sel otak bisa bekerja lebih optimal, daya ingat lebih terjaga, dan konsentrasi lebih baik. Vitamin B kompleks untuk fungsi saraf. Daun kelor juga mengandung vitamin B kompleks, terutama B6 dan B12, yang sangat penting bagi kesehatan saraf. Vitamin B membantu proses transmisi sinyal antar sel saraf di otak. Bagi lansia, asupan vitamin B dari kelor bisa membantu mengurangi risiko gangguan fungsi otak, menurunkan risiko depresi, dan menjaga stabilitas suasana hati. Antioksidan untuk melindungi sel otak. Radikal bebas tidak hanya merusak sel tubuh, tetapi juga sel otak. Jika kerusakan sel otak terjadi terus-menerus, risiko pikun, Alzheimer, dan demensia meningkat. Daun kelor kaya akan antioksidan seperti flavonoid dan polifenol yang bekerja melindungi sel otak dari kerusakan. Dengan demikian, konsumsi rutin daun kelor membantu menjaga otak tetap sehat meskipun usia terus bertambah. Asam amino untuk neurotransmitter. Selain vitamin dan mineral, daun kelor juga kaya asam amino esensial. Asam amino ini adalah bahan dasar pembuatan neurotransmitter, yaitu zat kimia di otak yang mengatur suasana hati, tidur, dan daya ingat. Jika neurotransmitter bekerja dengan baik, maka otak bisa lebih fokus, emosi lebih stabil, dan kualitas tidur lansia menjadi lebih baik. Mengurangi risiko pikun. Banyak penelitian menunjukkan bahwa pola makan yang kaya antioksidan, vitamin, dan mineral dapat mengurangi risiko pikun. Daun kelor memenuhi syarat ini dengan kandungan nutrisi lengkapnya. Beberapa lansia yang rutin mengonsumsi kelor mengaku lebih jarang lupa, lebih mudah mengingat nama orang, atau tidak sering lupa menaruh barang. Testimoni khasiat, ingatan lebih tajam. Seorang nenek berusia 68 tahun di Jawa Barat menceritakan bahwa ia sering lupa jadwal pengajian atau menaruh kunci rumah. Setelah beberapa bulan rutin mengonsumsi kelor dalam bentuk bubuk yang diseduh setiap pagi, ia merasa ingatannya membaik. Ia tidak lagi sering lupa, dan merasa pikirannya lebih jernih. Testimoni seperti ini tentu menjadi dorongan bagi sahabat lansia lainnya untuk mencoba. Dukungan dari dokter dan peneliti. Para dokter sering menekankan pentingnya nutrisi untuk otak. Mereka menjelaskan bahwa otak membutuhkan asupan gizi seimbang agar tetap sehat. Penelitian mengenai kelor juga menunjukkan bahwa kandungan polifenolnya mampu meningkatkan fungsi kognitif. Bahkan ada penelitian yang menyebutkan bahwa ekstrak kelor bisa melindungi otak dari kerusakan akibat stres oksidatif. Cara konsumsi kelor untuk otak sehat. Untuk mendukung kesehatan otak, sahabat channel Lansia Sehat bisa mengonsumsi kelor dengan berbagai cara. Air rebusan kelor yang diminum secara rutin dapat membantu menjaga suplai nutrisi. Bubuk kelor yang diseduh seperti teh juga praktis dan bisa diminum setiap pagi. Jika ingin lebih variatif, sahabat bisa menambahkan bubuk kelor ke dalam jus buah atau smoothies. Namun, jangan lupa untuk tetap mengimbanginya dengan aktivitas lain yang menyehatkan otak, seperti membaca, berdiskusi, atau bermain permainan sederhana yang melatih daya ingat. Pola hidup sehat yang dikombinasikan dengan konsumsi kelor akan memberikan hasil yang lebih maksimal. Pikiran sehat, hati tenang. Dengan otak yang sehat, sahabat channel Lansia Sehat bisa menikmati hari-hari dengan lebih bermakna. Tidak ada lagi rasa khawatir berlebihan akan lupa hal penting, atau cemas menghadapi masa tua. Sebaliknya, otak yang sehat membantu lansia tetap percaya diri, bisa berinteraksi aktif dengan keluarga, dan merasa lebih bahagia. Sahabat channel Lansia Sehat, kita telah melihat bagaimana daun kelor berperan penting dalam menjaga kesehatan otak dan mental. Kandungan zat besi, vitamin B, antioksidan, dan asam amino membuat kelor menjadi sahabat alami otak. Pada bab berikutnya, kita akan membahas testimoni khasiat daun kelor dalam kehidupan sehari-hari lansia. Kita akan mendengar lebih banyak pengalaman nyata tentang bagaimana kelor membantu menjaga kesehatan, memberi energi, dan meningkatkan kualitas hidup. Sahabat channel Lansia Sehat, setelah kita membahas berbagai kandungan dan manfaat ilmiah dari daun kelor, kini mari kita mendengarkan kisah nyata dari para lansia yang telah merasakan khasiatnya. Testimoni ini penting, karena bukan hanya teori atau penelitian, tetapi pengalaman langsung dari mereka yang menjadikan kelor sebagai bagian dari hidup sehari-hari. Kisah 1. Nafsu makan kembali bangkit. Seorang nenek berusia 70 tahun di Yogyakarta pernah menceritakan pengalamannya. Ia sering kehilangan nafsu makan sehingga tubuhnya semakin kurus dan lemah. Anaknya kemudian menyarankan untuk mencoba minum rebusan daun kelor setiap pagi. Setelah beberapa minggu,
nafsu makannya kembali, tubuhnya terasa lebih bugar, dan berat badannya perlahan meningkat. Dokter yang memeriksanya pun mengatakan bahwa kandungan vitamin dan mineral pada kelor memang dapat membantu memperbaiki metabolisme dan merangsang nafsu makan. Kisah 2. Tidur lebih nyenyak. Di usia lanjut, masalah sulit tidur atau insomnia sering dialami. Seorang kakek di Jawa Tengah berusia 68 tahun mengaku sudah lama kesulitan tidur nyenyak. Setelah rutin mengonsumsi teh daun kelor setiap sore, ia merasa tidurnya lebih dalam dan tenang. Menurut dokter, hal ini bisa terjadi karena magnesium dalam kelor membantu merilekskan otot dan menenangkan saraf, sehingga tubuh lebih siap untuk beristirahat. Kisah 3. Nyeri sendi berkurang. Seorang ibu berusia 65 tahun di Surabaya sering mengeluh nyeri lutut saat berjalan. Ia kemudian mencoba menambahkan kelor ke dalam sayur bening yang dikonsumsinya setiap hari. Dalam 2 bulan, rasa nyerinya berkurang signifikan. Dokter menjelaskan bahwa kandungan kalsium, fosfor, dan antioksidan dalam kelor dapat membantu mengurangi peradangan sekaligus memperkuat tulang dan sendi. Kisah 4. Tekanan darah lebih stabil. Bapak berusia 72 tahun di Makassar sudah bertahun-tahun menderita hipertensi. Ia tetap rutin mengonsumsi obat dari dokter, tetapi juga menambahkan air rebusan kelor ke dalam rutinitas hariannya. Hasilnya, tekanan darahnya menjadi lebih stabil dan ia merasa lebih segar. Dokter yang menanganinya menyebut bahwa kelor memang kaya kalium dan antioksidan yang mendukung kesehatan jantung dan pembuluh darah. Kisah 5. Ingatan lebih baik. Seorang nenek di Bandung yang berusia 69 tahun sering lupa menaruh barang dan sulit mengingat janji dengan temannya. Ia kemudian mencoba bubuk kelor yang dicampur dengan jus setiap pagi. Setelah beberapa bulan, ia merasa lebih mudah mengingat hal-hal sederhana. Penjelasan medisnya, kelor memang mengandung zat besi, vitamin B, dan antioksidan yang membantu melancarkan aliran darah ke otak dan melindungi sel-sel otak dari kerusakan. Pola konsumsi harian yang sederhana. Dari kisah-kisah nyata tadi, sahabat channel Lansia Sehat bisa melihat bahwa cara mengonsumsi kelor sebenarnya sangat sederhana. Ada yang memilih merebusnya, ada yang membuat sayur bening, ada pula yang menyeduh bubuk kelor. Semua cara tersebut benar, selama dilakukan rutin dan tidak berlebihan. Kebiasaan sederhana seperti minum air rebusan kelor di pagi hari, menambahkan daun kelor ke dalam sayuran, atau mengonsumsi kapsul kelor yang kini banyak dijual, dapat memberikan manfaat besar bagi kesehatan lansia. Dukungan medis terhadap testimoni. Para dokter dan ahli gizi mendukung banyak testimoni ini. Mereka menjelaskan bahwa tubuh lansia memang membutuhkan lebih banyak asupan vitamin, mineral, dan antioksidan. Dengan adanya kelor yang mudah diperoleh dan kaya nutrisi, para lansia bisa mendapatkan tambahan energi, sistem imun yang lebih baik, dan fungsi organ tubuh yang lebih optimal. Tentu saja, kelor bukanlah pengganti obat dokter. Namun, sebagai pendamping gaya hidup sehat, kelor sangat efektif membantu menjaga kondisi tubuh. Justru kombinasi antara pengobatan medis dan konsumsi herbal alami seperti kelor bisa memberikan hasil yang lebih baik. Makna testimoni untuk sahabat lansia. Sahabat channel Lansia Sehat, testimoni yang kita dengarkan tadi menunjukkan bahwa daun kelor bukan hanya sekadar teori dalam buku atau penelitian di laboratorium. Ia adalah kenyataan yang hidup, dialami oleh banyak orang di sekitar kita. Pengalaman mereka membuktikan bahwa daun kelor bisa memberi manfaat nyata, meningkatkan nafsu makan, membuat tidur lebih nyenyak, mengurangi nyeri sendi, menstabilkan tekanan darah, hingga mempertajam daya ingat. Kisah-kisah ini juga menjadi motivasi bahwa menjaga kesehatan tidak selalu harus mahal. Dengan tanaman sederhana yang tumbuh di sekitar kita, kesehatan bisa tetap terjaga. Yang penting adalah konsistensi, kesabaran, dan keyakinan untuk merawat tubuh dengan baik. Hidup berkualitas di usia senja. Bayangkan sahabat channel Lansia Sehat, jika tubuh terasa lebih ringan, nyeri berkurang, tidur nyenyak, nafsu makan baik, dan ingatan lebih tajam, tentu hari-hari di usia senja akan terasa lebih menyenangkan. Anda bisa tetap beraktivitas, beribadah dengan khusyuk, bercengkerama dengan cucu, dan menikmati setiap momen berharga. Daun kelor hadir sebagai bagian dari upaya sederhana namun bermakna untuk menjaga kualitas hidup lansia. Sahabat channel Lansia Sehat, dari testimoni ini kita semakin yakin bahwa manfaat daun kelor bukan hanya cerita, tetapi benar-benar bisa dirasakan. Pada bab terakhir nanti, kita akan menutup pembahasan dengan merangkum 20 manfaat daun kelor, sekaligus memberikan motivasi dan doa agar sahabat semua tetap sehat, panjang umur, dan bahagia bersama keluarga. Sahabat channel Lansia Sehat, tibalah kita di penghujung perjalanan panjang pembahasan mengenai manfaat daun kelor.
Dari bab pertama hingga bab ke-8, kita sudah melihat dengan jelas betapa luar biasanya tanaman sederhana yang sering tumbuh di sekitar kita ini. Kini saatnya kita merangkum dan menegaskan kembali apa saja manfaat yang telah kita bahas, sekaligus mengambil pelajaran penting untuk menjaga kesehatan lansia di masa tua. Rangkuman 20 manfaat daun kelor untuk lansia. Mari kita ulas kembali manfaat besar daun kelor yang sudah kita telusuri. Meningkatkan daya tahan tubuh dengan vitamin C dan antioksidan. Membantu mencegah flu dan infeksi pada lansia. Memperkuat tulang karena kaya kalsium dan fosfor. Mengurangi nyeri sendi berkat magnesium dan antioksidan. Menjaga kesehatan jantung dengan menurunkan kolesterol jahat. Menstabilkan tekanan darah berkat kandungan kalium. Mengurangi risiko stroke dengan melancarkan aliran darah. Menjaga fungsi otak dengan zat besi dan vitamin B kompleks. Mengurangi risiko pikun melalui perlindungan antioksidan. Meningkatkan kualitas tidur dengan bantuan magnesium. Menambah nafsu makan sehingga tubuh tetap bertenaga. Mencegah anemia berkat kandungan zat besi yang tinggi. Menjaga kesehatan kulit karena vitamin A dan E. Membantu penyembuhan luka dengan vitamin C. Melancarkan pencernaan karena kandungan seratnya. Mendukung kesehatan mata dengan vitamin A. Membantu menurunkan kadar gula darah pada lansia. Memberi energi tambahan karena protein nabati yang tinggi. Mencegah penuaan dini dengan perlindungan antioksidan. Meningkatkan kualitas hidup lansia secara keseluruhan. Membuat tubuh lebih segar, pikiran lebih jernih, dan hati lebih tenang. 20 manfaat ini hanyalah sebagian dari potensi besar daun kelor. Jika kita rajin memanfaatkannya dengan cara yang benar, maka kelor bisa menjadi sahabat sejati dalam menjaga kesehatan di usia senja. Ajakan untuk sahabat lansia. Sahabat channel Lansia Sehat, menjaga kesehatan tidak harus selalu mahal. Kelor adalah bukti nyata bahwa solusi kesehatan bisa hadir dari hal-hal sederhana di sekitar kita. Sebatang pohon kelor di halaman rumah bisa menjadi sumber nutrisi yang luar biasa. Dengan rutin mengonsumsi daun kelor, baik dalam bentuk sayur bening, air rebusan, teh, maupun bubuk, sahabat bisa merasakan manfaatnya dalam waktu yang tidak terlalu lama. Namun, saya ingin menekankan bahwa kelor bukanlah obat ajaib yang bisa menyembuhkan semua penyakit secara instan. Kelor adalah sahabat yang membantu tubuh menjadi lebih kuat, memperbaiki metabolisme, dan mendukung fungsi organ. Oleh karena itu, sangat penting untuk tetap menjaga pola makan sehat, berolahraga ringan sesuai kemampuan, beristirahat cukup, serta tetap berkonsultasi dengan dokter bila ada keluhan kesehatan serius. Kunci utama adalah konsistensi. Jika sahabat mengonsumsi kelor hanya sekali-sekali, tentu manfaatnya tidak akan terasa maksimal. Tetapi jika dijadikan kebiasaan harian, seperti minum air rebusan kelor setiap pagi atau menambahkan kelor ke dalam sayuran, maka manfaatnya akan semakin nyata. Hidup sehat, hidup bahagia. Sahabat channel Lansia Sehat, usia lanjut bukanlah akhir dari segalanya. Justru masa ini bisa menjadi saat yang paling indah jika tubuh tetap sehat, pikiran jernih, dan hati penuh syukur. Dengan kesehatan yang terjaga, sahabat bisa menikmati kebersamaan dengan keluarga, mengasuh cucu, beribadah dengan khusyuk, dan menjalani hari-hari dengan bahagia. Bayangkan betapa menyenangkan jika sahabat bisa tetap berjalan pagi di taman, berkebun di halaman rumah, atau sekadar bercengkrama dengan cucu tanpa harus terganggu rasa sakit pada tubuh. Semua itu bisa tercapai jika kita rajin merawat tubuh sejak sekarang, salah satunya dengan memanfaatkan daun kelor. Sebelum kita akhiri, izinkan saya kembali mendoakan sahabat semua. Semoga Allah selalu melimpahkan kesehatan, umur panjang, dan kebahagiaan kepada Anda. Semoga setiap langkah yang Anda ambil selalu dimudahkan, setiap penyakit yang mengganggu segera disembuhkan, dan setiap harapan yang baik dapat terwujud. Semoga sahabat channel Lansia Sehat tetap bisa tersenyum bersama keluarga, tetap bersemangat menjalani aktivitas, dan selalu merasa tenang di hati. Ingatlah bahwa kesehatan adalah harta paling berharga, dan kita wajib menjaganya dengan penuh syukur. Sahabat channel Lansia Sehat, demikianlah pembahasan lengkap mengenai 20 manfaat daun kelor untuk kesehatan lansia menurut dokter. Kita sudah melihat kandungan gizi yang luar biasa, manfaat yang beragam, serta testimoni nyata yang memperkuat kepercayaan kita terhadap tanaman sederhana ini. Mulai hari ini, mari kita tempatkan kelor bukan hanya sebagai sayuran biasa, tetapi sebagai sahabat kesehatan yang siap mendampingi langkah kita di usia senja. Jangan ragu untuk menanam satu pohon kelor di halaman rumah, karena manfaatnya akan sangat terasa bagi kesehatan seluruh anggota keluarga. Semoga ilmu yang kita bahas hari ini bermanfaat. Mari kita jaga tubuh, pikiran,
dan hati dengan sebaik-baiknya. Dengan begitu, usia lanjut bukanlah masa melemah, melainkan masa untuk tetap kuat, sehat, dan bahagia. Sahabat channel Lansia Sehat, terima kasih sudah menyimak video ini hingga akhir. Semoga informasi tentang manfaat daun kelor dapat memberi pengetahuan baru sekaligus motivasi untuk lebih menjaga kesehatan di usia lanjut. Jangan lupa untuk selalu menerapkan pola hidup sehat, mengonsumsi makanan bergizi, rutin berolahraga ringan, dan beristirahat cukup. Jika ada yang bermanfaat dari video ini, silakan bagikan kepada teman, saudara, atau tetangga agar lebih banyak lansia yang merasakan manfaatnya. Bagi sahabat yang baru bergabung, jangan lupa tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan video terbaru dari channel Lansia Sehat. Tekan juga lonceng notifikasinya supaya setiap informasi kesehatan terbaru bisa langsung sahabat terima. Saya doakan sahabat channel Lansia Sehat selalu diberi kesehatan, panjang umur, serta kebahagiaan bersama keluarga tercinta. Sampai jumpa di video berikutnya.